Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nur Afni Maulidia as moderator, and here we will presenting about lesson and planning. And first of all, I will introduce my group. And for the first one is there Nurul Ulia with name 20, Hermin Sri Rahyuning Tias with name 25, and Nur Afni Maulidia with name 26, Syahruli Nur Keturunada with name 37, Intan Puspitasari with name 39, and Invitarul Maufirah with name 43. Planning paradox adalah ketika di satu sisi tidak masuk akal untuk masuk ke situasi apapun tanpa memikirkan apa yang akan kita lakukan. Namun pada saat yang sama, jika kita menentukan sebelumnya apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi, kita mungkin berada dalam bahaya. Tidak hanya kehilangan apa yang ada di depan kita, tetapi yang lebih penting, kita mungkin juga menutup jalan kemungkinan evolusi dan perkembangan. Bukti perencanaan guru membantu memastikan kepercayaan siswa kepada orang yang mengajar mereka. Kegagalan total untuk merencanakan mungkin tampak tidak bertanggung jawab baik siswa maupun orang lain. Planning paradox dibagi menjadi dua, yaitu the planning continuum and using plan in class. The planning continuum. Kebanyakan guru berpikir tentang apa yang akan mereka ajarkan sebelum mereka masuk ke pelajaran. Orang lain yang mengaku tidak memiliki gagasan sebenarnya tentang apa yang akan mereka ajarkan diciptakan dari waktu ke waktu antara guru dan siswa melalui bekerja dengan apapun yang terjadi di dalam ruangan. Beberapa guru mengizinkan buku pelajaran untuk melakukan perencanaan untuk mereka. Beberapa guru mencoret-coret beberapa catatan di folder atau buku catatan. Bahkan ketika guru tidak membuat catatan atau menulis rencana yang baik, mereka biasanya memiliki ide di kepala mereka. Dua, using plans in class. Planning a lesson is not the same as scripting a lesson. What we take to lesson, in other words, is a proposal for action, rather than a proposal blueprint to be followed selflessly. In a normal teaching, there are a number of reasons why we may need modify our proposal for action on a lesson in taking place. Merencanakan pelajaran tidak sama dengan membuat naskah pelajaran. Apa yang kita ambil dalam pelajaran, dengan kata lain, proposal untuk tindakan, bukan cetak biru proposal yang harus diikuti dengan rendah di hati. Dalam pengajaran normal, ada sejumlah alasan mengapa kita mungkin perlu mengubah proposal tindakan kita setelah pelajaran berlangsung. Using plans in class dibagi menjadi tiga. Pertama, magic moment. Kedua, sensible diversion and unforeseen problems. Magic moment. This is the moment when students suddenly really learn to talk about the topic, or when one of them says something that, even it is far outside the plan, it's so magic moment. This is a moment when students suddenly really want to talk about the topic, or when one of them says something that, even if it falls outside the plan, it's also extraordinarily challenging or amusing that everyone, including ourselves, want to discuss it or follow it up. Magic moment ini adalah saat ketika siswa tiba-tiba ingin membicarakan topik, atau ketika salah satu dari mereka mengatakan sesuatu yang meskipun di luar rencana, sangat luar biasa, menantang, atau lucu, sehingga semua orang termasuk kami ingin mendiskusikannya. Second, sensible diversion. Example:
When students start to trying to ask some new grammar or vocabulary which we had not planned to introduce. Contoh, ketika siswa mulai mencoba menggunakan beberapa tata bahasa atau kosakata baru yang tidak kita rencanakan untuk diperkenalkan. 3. Unforeseen problems. Moment when some student will think that the activity we thought interesting was boring. It also possible that something we thought was very simple or student turn out to be very difficult. Momen ketika beberapa siswa akan berpikir bahwa kegiatan yang menurut kami menarik itu membosankan. Mungkin juga sesuatu yang kita anggap sangat sederhana bagi siswa kita ternyata sangat sulit ataupun sebaliknya. Pre-planning and planning. Our pre-planning ideas are usually based on our knowledge of who we are teaching. We have their personalities as individual and as group in our minds. We are conscious of their level and what we think they might be capable of. We have studied the syllabus we are following and what the students are expected to have achieved by the end of the course. There are two elements of pre-planning and planning. That is, student needs and making the plan. Pra-perencanaan dan perencanaan. Ide pra-perencanaan biasanya didasarkan pada pengetahuan tentang siapa yang kita ajar. Kita memiliki kepribadian mereka sebagai individu dan sebagai kelompok dalam pikiran kita. Sebagai guru, kita harus sadar akan level mereka dan apa yang kita pikir mampu mereka lakukan. Kami telah mempelajari silabus yang kami ikuti dan apa yang diharapkan dapat dicapai siswa pada akhir kursus. Pre-planning dan planning ini menyangkut dua hal, yakni kebutuhan siswa dan membuat perencanaan. The first one is student needs. There are sorts of way of conducting a needs analysis about what students want and need. We can talk to them about it. Though this will not necessarily tell us anything more than opinions of the more confident members of the class. We can give student lists of possible activities and get them to read them in order of preference. They can then compare their different lists and come to consensus view of what the class as a whole wants and needs. We can ask students to write or modify either individually or in groups. We can administer questionnaires before, during, and after the course. Kebutuhan siswa. Ada beberapa cara untuk melakukan analisis kebutuhan tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan siswa. Kita dapat berbicara dengan mereka tentang hal itu, meskipun hal ini tidak serta-merta memberitahu kita apapun selain pendapat dari anggota kelas yang lebih percaya diri. Kita dapat memberikan daftar aktivitas yang memungkinkan kepada siswa dan meminta mereka untuk menilainya dalam urutan preferensi. Mereka kemudian dapat membandingkan daftar mereka yang berbeda dan sampai pada pandangan konsensus tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh kelas secara keseluruhan. Kita dapat meminta siswa untuk menulis atau memodifikasi baik secara individu maupun kelompok. Kita dapat mengelola kuesioner sebelum, selama, dan setelah kursus. The second is making the plan. Some teachers find it useful to come up with metaphors for class sequence. A symphony, a play, a story, a TV program, for example, to help them achieve the lesson shape. This may be extremely helpful, but what really matters in the end is what syllabus we are following and how we are going to realize this in terms of the activities we are going to take into class and how one activity leads into our progress from another. There are two things in making the plan. Number one is syllabus type, and number two is lesson stage. Membuat perencanaan. Beberapa teknisi merasa berguna untuk datang dengan metafora untuk urutan kelas.
sebuah simfoni, drama, cerita, program TV, misalnya untuk membantu mereka mencapai bentuk pelajaran ini. Hal ini mungkin sangat membantu, tetapi yang benar-benar penting pada akhirnya adalah silabus apa yang kita ikuti dan bagaimana kita akan masuk ke kelas dan bagaimana satu aktivitas mengarah ke aktivitas lain atau berkembang dari aktivitas itu sendiri. Ada dua hal dalam membuat perencanaan, yakni jenis silabus dan juga tahap pembelajaran. Syllabus type. It is difficult to sequence language if we based our syllabus on situations, and we have discussed some of the difficulties associated with task-based learning. What most designer and course book writers try to provide, therefore, is a kind of multi-syllabus. In other words, an interlocking set of parameters for any particular level or point of study, which includes not only the categories discussed above, but also issues of skills and pronunciations. Tipe silabus. Sulit untuk mengurutkan bahasa jika kita mendasarkan silabus kita pada situasi. Dan kita telah membahas beberapa kesulitan yang terkait dengan pembelajaran berbasis tugas. Oleh karena itu, apa yang coba diberikan oleh sebagian besar perancang dan penulis buku pelajaran adalah sejenis silabus multisilabus. Dengan kata lain, seperangkat parameter yang saling terkait untuk setiap tingkat atau titik studi tertentu yang mencakup tidak hanya kategori yang dibahas di atas, tetapi juga masalah keterampilan dan juga pengucapan. Lesson stage. The issues of how one activity leads into another is a matter of how different part or stage of a lesson hang together. Students need to know during a lesson when one stage has finished and another is about to begin. Many teachers write a different stage of the lesson on the board and the beginning of each class. So, students will know where they are in the lesson sequence at any given moment. Tahap pembelajaran. Masalah bagaimana satu kegiatan mengarah ke kegiatan lain adalah masalah bagaimana bagian-bagian yang berbeda dari tahapan pelajaran saling terkait. Siswa perlu mengetahui selama pembelajaran ketika satu tahap telah selesai dan tahap lainnya akan dimulai. Banyak guru menulis tahapan pelajaran yang berbeda di papan tulis di awal setiap kelas, sehingga siswa akan tahu di mana mereka berada dalam urutan pelajaran dan pada saat tertentu. Making the plan formal. Background elements. Because there are different examination schemes for teachers and because different institutions and trainers have different preferences, it is impossible to say exactly what a formal plan should look like or what information should be given. But there is always a requirement for teachers to detail the procedure they intend to follow. Karena adanya skema penilaian yang berbeda bagi setiap guru dan karena lembaga dan pelatih yang berbeda punya preferensi yang berbeda pula, sangat tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat seperti apa rencana resmi itu seharusnya atau informasi apa yang harus diberikan. Tetapi selalu ada persyaratan bagi para guru untuk merinci prosedur yang ingin mereka ikuti. Yang pertama adalah aims atau target. The best classroom aims are specific and directed towards an outcome which can be measured. Aims should reflect what we hope the student will be able to do, not what we are going to do. A lesson will often have more than one aim. Aims can be written in plans. Target kelas yang baik haruslah spesifik dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang dapat diukur. Target tersebut harus mencerminkan apa yang kita harap dapat dilakukan oleh si pelajar, bukan apa yang akan kita lakukan. Sebuah mata pelajaran biasanya punya lebih dari satu target. Target dapat ditulis dalam rencana. Class profile. A class description tells us who the students are and what can be expected of them.
It can give information about how the group and how the individual in it behave. Sebuah deskripsi kelas memberitahu kita siapa para siswa tersebut dan apa yang dapat diharapkan dari mereka. Hal ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana perilaku suatu kelompok belajar dan bagaimana orang-orang di dalamnya. Yang ketiga adalah assumption. Some trainers and training exams like teacher to list the assumption on which the lesson will be based. This means saying what we assume the student know and can do. We assume that they will be able to think of things they want to take into speech with them, particularly since in previous lesson they talk about packing to go away. Moreover, based on a previous unit of interviews, we assume that they will be able to come up with appropriate interview questions. Beberapa pelatih dan ujian pelatihan mendorong para guru untuk membuat daftar asumsi yang akan menjadi dasar pelajaran. Ini berarti mengatakan apa yang kita anggap para siswa tahu dan dapat mereka lakukan. Kita berasumsi bahwa mereka akan dapat memikirkan hal-hal yang ingin mereka bahas, terutama karena dalam pelajaran sebelumnya mereka berbicara tentang selesainya pelajaran. Selain itu, berdasarkan unit sebelumnya pada sesi interview, kita berasumsi bahwa mereka akan dapat mengajukan pertanyaan interview yang sesuai. Personal aims. Personal aims is those where we seek to try something out that we have been done before, or decide to try to do better at something which has eluded us before. Target personal adalah target yang kita miliki secara pribadi. Semisal kita ingin mencoba hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, atau hal yang kita masih belum sempurna dalam menerapkannya, dan kita ingin menjadikan semua itu lebih baik daripada sebelumnya. And then the next, skill and language focus. Sometimes we say what languages and skill the students are going to be focusing on in the aims that we detail. Sometimes, however, we may want to list the structure, function, the vocabulary, or pronunciation item separately so that an observer can instantly and clearly see what students are going to study. This is often required by trainers in order to provoke trainees into thinking about the implication of the chosen language or skills. Fokus keterampilan dan bahasa di sini, kadang-kadang kita mengatakan bahasa dan keterampilan yang akan difokuskan pada tujuan yang detail. Akan tetapi, kadang-kadang kita mungkin ingin menyebutkan struktur, fungsi kosakata, atau pelafalan secara terpisah sehingga seorang pengamat dapat dengan jelas melihat pelajar mana yang akan dipelajari. Hal ini seringkali dituntut oleh para pengajar guna menggugah orang-orang yang dilatih untuk memikirkan implikasi bahasa atau keterampilan yang akan mereka pilih. Timetable fit. We need to say where the lesson fits in a sequence of classes, what happens before and after it. An observer needs to see that the teacher has thought about the role of the lesson within the longer program, potential learner, problems, and possible solution. Kita perlu mengatakan di mana pembelajaran tersebut sesuai dengan urutan kelas yang terjadi sebelumnya dan setelah itu. Seorang pengamat perlu melihat bahwa guru telah memikirkan peran pelajaran ini untuk program yang lebih lama, untuk masalah peserta didik potensial dan solusi yang mungkin ada. Potential learner problems and possible solutions. A good plan tries to predict potential pitfalls and suggest ways of dealing with them.
It also includes alternative activities in the case we find it necessary to differ from the lesson sequence we had hoped to follow. When listing and anticipated problems, it is a good idea to think ahead to possible solutions we might adopt to resolve them. Masalah dalam pembelajaran dan jalan keluar yang mungkin sebuah rencana yang baik mencoba untuk memprediksi potensi perangkap dan menyarankan cara-cara berurusan dengan mereka. Itu juga mencangkup kegiatan-kegiatan alternatif. Dalam hal ini kita merasa perlu untuk mengalihkan dari urutan pembelajaran yang kita harapkan untuk kita ikuti, sewaktu mencantumkan masalah yang diantisipasi. Sebaiknya kita memikirkan terlebih dahulu solusi yang mungkin dapat kita gunakan untuk mengatasinya. Sebuah indikator keberhasilan mungkin bahwa siswa dapat dengan yakin menghasilkan kalimat yang belum diutarakan mengenai apa yang seharusnya orang lakukan, atau mungkin dapat memberikan jawaban yang fasih dan meyakinkan dalam situasi wawancara. Pokok dari menyertakan indikator paling baik dalam rencana kami adalah bahwa kemudian baik guru dan pengamat dapat dengan mudah mengevaluasi jika tujuan pembelajaran telah tercapai. Making the formal, describing procedure and materials. Badan utama dari rencana formal mendaftarkan kegiatan dalam prosedur dalam pelajaran bersama dengan waktu yang kita harapkan untuk diambil satu sama lain. Para guru mendetail interaksi kelas dengan cara yang berbeda. Beberapa perencana hanya mengatakan pengelompokan atau guru bekerja dengan seluruh kelas. Namun kita dapat menggunakan singkatan simbol sebagai cara efisien untuk memberikan informasi ini. Planning a sequence of lessons. There are many other situations in which we may need to produce plan for a much longer of sequence. For example, a week's work, a semester's work, and each other. Sometimes we will do this so that ourselves have an idea of how the course will progress. Reacting to what happened, however carefully we plan, unforeseen things are likely to happen during the course of lesson. And so our plans for that lessons are continually modified in the light of this. We will have to revisit our original series of plans continually in order to update and amend them, depending upon what was happened in previous class and based on students' reactions. Betapapun hati-hatinya kita dalam merencanakan praktik, hal-hal yang tidak terduga mungkin terjadi selama pembelajaran berlangsung, sehingga rencana untuk pembelajaran tersebut terus-menerus dimodifikasi. Berdasarkan hal ini, kita harus mengunjungi rencana awal secara terus-menerus untuk memperbarui dan mengubahnya tergantung apa yang terjadi di kelas sebelumnya dan berdasarkan reaksi siswa. Short and long-term goals. However motivated the student may be at the beginning of course, the level of motivation may fall dramatically. In order for some students stay motivated, they need goals and the potential for success in achieving them. For example, a satisfactory long-term goal may be to master of English language. In such circumstance, students need short-term goals too, such as the competitions of some piece of work and rewards. Memotivasi seorang siswa pada awal kursus mungkin akan terkesan dramatis. Agar siswa tetap termotivasi, mereka membutuhkan tujuan dan potensi keberhasilan dalam mencapainya. Misal, tujuan jangka panjang yang memuaskan untuk menguasai bahasa Inggris. Dalam keadaan seperti itu, siswa membutuhkan tujuan jangka pendek juga, seperti penyelesaian beberapa pekerjaan dan penghargaan.
Satu-satunya cara untuk mendekati sequence of lesson adalah dengan berfokus pada isi tema-tema yang berbeda dalam setiap pelajaran. Hal ini tentu akan menyebabkan variasi, tetapi tidak akan membuat sequence of lesson kita memiliki banyak hubungan dan keterikatan. Hal ini mungkin lebih baik karena suatu tema membawa lebih dari satu pelajaran, atau setidaknya akan muncul kembali. Siswa akan melihat beberapa topik yang jelas seiring berjalannya waktu. Dengan benang-benang tematik seperti itu, kita dan siswa kita dapat merujuk ke belakang dan ke depan dalam istilah bahasa, terutama kosakata yang menghasilkan topik-topik tertentu. Language planning. When we plan language input over a sequence of lesson, we want to propose a sensible progression of syllabus elements such as grammar, lexis, and function. We also want to build in sufficient opportunities for recycling or remembering language, and for using language in productive skill work. Ketika kita merencanakan masukan bahasa atas sequence of lesson, kita ingin mengusulkan perkembangan yang masuk akal dari elemen-elemen silabus seperti tata bahasa, leksikal, dan fungsi. Kita juga ingin membangun kesempatan yang memadai untuk mendaur ulang atau mengingat bahasa dan untuk menggunakan bahasa dalam keterampilan produktif. Activity balance. The balance of activities over a sequence of lesson is one of the features which will determine the overall level of student involvement in the course. If we get it right, jika kita melakukannya dengan benar, itu juga akan menyediakan rentang pengalaman yang paling luas untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda dari siswa di kelas. Meskipun beberapa kegiatan lisan yang mereka lakukan dapat berupa pembahasan dan menyampaikan presentasi, terkadang kita akan mendorong siswa untuk bekerja dalam pasangan-pasangan kelompok untuk kegiatan mencapai persatuan atau membagi mereka menjadi 2 tim untuk sebuah pertandingan. Skills. The balance of skill depends to a large extent on the kinds of course we are teaching. Keseimbangan keterampilan banyak bergantung pada jenis keterampilan yang kita ajarkan. Beberapa siswa mungkin pada dasarnya belajar untuk meningkatkan mutu pembicaraan dan pendengaran mereka. Yang lain mungkin perlu berkonsentrasi membaca dan menulis, tetapi banyak kursus bahasa Inggris yang pada umumnya dirancang untuk melibatkan siswa dalam keterampilan. Keterampilan yang berbeda perlu dijalin melalui serangkaian pelajaran sehingga salah satu di antaranya tidak dapat dilupakan dan mendominasi. Project and threads. Some lesson sequence might of course be divided to longer project work of the kind we discussed in chapter 16. In such a case, we will try to ensure that a good balance of skill, language, activities, and thematic strength is achieved throughout the time in which the students are working on project. A good project of this kind will involve students in reading, discussion, writing, and possible oral presentation. However, where students are not involved in a long-term project, we can still build and stand into a sequence. Merencanakan urutan pelajaran adalah seperti permadani, dengan kata lain permadani penuh cahaya, variasi dan warna daripada beberapa karya berat yang lebih gelap dan dapat ditemukan di rumah-rumah tua dan museum. Gambar 3 memperlihatkan contoh dari 5 pelajaran yang direncanakan sekitar 3 kelompok berbeda, kosakata, ketegangan, dan pembacaan. Tetapi kita dapat menambahkan seperti benang-benang lain, yaitu benang kegiatan, benang tema, dan benang keterampilan. So I think that's completely enough for our presentations today. Thank you for your nice attentions, and if you have a questions, please write it on Google Classroom. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.